sebelumnya adalah menyampaikan topik ubi kayu sesuai dengan permintaan panitia. Saya diminta menyiapkan materi yang bisa melengkapi ubi kayu, termasuk ubi-ubian di dalamnya. Pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi informasi mengenai ubi jalar dan ubi-ubian lain. Dengan pembahasan utama nanti akan saya fokuskan kepada ubi jalar. Kepada ibu sekalian, ini adalah topik yang dimintakan oleh panitia kepada saya. Saya akan coba sesuaikan. Lanjut. Pembicaraan ini adalah outline yang saya akan sampaikan supaya lebih cepat. Saya akan mulai dengan profil ubi jalar. Lanjut. Ada beberapa jenis ubi-ubian yang tadi disampaikan ubi singkong atau ubi kayu itu adalah ubi mayor yang ada di kita. Deretan kedua ditempati oleh ubi jalar. Namun nanti setelah itu ada ubi-ubian yang lain yang secara kuantitatif saya sangat kesulitan mendapatkan data statistiknya. Lanjut. Kita lihat bahwa pada perdagangan global kayu memang tetap menjadi nomor satu, diikuti oleh jalar. Selanjutnya ini kita skip aja untuk data-data statistiknya. Ini kita termasuk negara besar di dalam memproduksi ubi jalar, nomor 2 setelah Cina. Kemudian bagaimana ubi jalar kita? Ternyata dari pelaku-pelaku produksi kita cukup berbangga hati, meskipun luas area panen kita cukup berkurang, namun kenyataannya produksinya jauh lebih besar karena produktivitasnya memang kita lihat bahwa produktivitas kita selalu meningkat meskipun secara signifikan lahannya berkurang. Kemudian ubi jalar itu berasal dari mana saja, tetap kontribusi terbesar masih diberikan oleh Pulau Jawa. Namun di luar Jawa kita lihat Papua dan Sumatera memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Lanjut. Nah, ini adalah pemanfaatan ubi jalar secara global. Salah satunya masih untuk pangan dan mulai melebar ke sektor biofuel. Namun nanti akan berbeda dengan di Indonesia. Lanjut. Nah, ini di Indonesia kita masih terfokus untuk dimanfaatkan kebutuhan pangan dan pakan dan masih cukup besar yang tercecer. Lanjut. Apa saja ubi jalar yang ada di Indonesia, yang ada di Indonesia? Saya akan menunjukkan 3 ubi yang akan saya sampaikan di sini. Lanjut. Dia adalah ubi jalar. Kita semua sudah mengetahui ubi jalar. Kemudian ada ubi-ubian lain yang juga cukup signifikan, namun perhatian yang diberikan oleh kita, termasuk peneliti, mungkin tidak sebesar ubi jalar maupun singkong. Mereka diantaranya adalah kelompok ubi-ubian. Ini beberapa diantaranya justru memegang peran penting untuk ketahanan pangan, terutama di daerah-daerah perbatasan seperti di Papua. Kemudian ada juga tales atau keladi. Ini masih sangat sedikit data-data statistik yang kita miliki. Ini adalah keragaman ubi jalar yang kita miliki, baik dari sisi varietasnya kita memiliki yang sangat beragam, kemudian juga ubinya. Kita juga harus mengenal bagaimana ubi jalar tersebut membentuk formasinya di dalam tanah. Ini penting pemahamannya ketika kita harus memasuki industri ubi jalar. Ada beberapa standar yang sudah ditetapkan
tetapkan untuk menetapkan jalan ini. Lanjut. Demikian juga dengan ubi-ubian, kita memiliki banyak sekali ubi-ubian. Papua, di daerah Sota ada gundili yang di sana bukan hanya sebagai makanan pokok, tetapi juga memiliki peran penting sebagai ritual di dalam upacara-upacara adat mereka. Lanjut. Demikian juga halnya dengan talas, ini di Papua, masih banyak lagi di Indonesia. Di Bogor kita tahu sendiri keragaman talas. Nah, ubi jalar ini adalah gambaran komposisi kimia dari ubi jalar, bervariasi tergantung dari jenisnya. Jadi nanti kita bisa memilih ubi jalar ini untuk apa sesuai dengan target yang akan kita kembangkan. Lanjut. Nah, saya akan mulai dengan ubi jalar yang varietas unggul. Kita memiliki berbagai macam jenis ubi jalar unggul. Badan Timbang melalui Balai kami sudah merilis banyak sekali ubi jalar, baik yang untuk konsumsi langsung untuk dimakan ataupun juga untuk dikembangkan sebagai bahan baku industri. Namun untuk ubi ataupun gembili sampai saat ini saya belum mendengar. Mudah-mudahan ke depan nanti akan ada varietas-varietas unggul untuk kemudian minor lain. Kemudian di dalam ubi jalar untuk mendapatkan kualitas premium itu dilakukan dari lapangan, mulai dari budidayanya. Lanjut. Kemudian budidaya yang baik dan benar inilah yang nanti akan menentukan tahapan kita selanjutnya. Untuk ubi jalar budidaya kita tidak bisa mengandalkan sepenuhnya oleh alam. Jadi ada faktor-faktor yang bisa dikendali dan bisa tidak dikendalikan. Misalkan untuk faktor cuaca tentu dia tidak akan bisa kendalikan, tapi ada faktor-faktor lain yang bisa dikendalikan, apalagi kalau memang kemudian nanti untuk dikonsumsi langsung. Lanjut. Ini adalah salah satu contoh faktor yang bisa dikendalikan, antara lain adalah pemupukan. Ketika kita memberikan pupuk nitrogen yang berlebihan akan mengganggu bentuk dari ubi jalar itu sendiri. Nanti kalau untuk dikonsumsi langsung dan untuk breeding masuk ke pasar komersial ini yang akan mempengaruhi. Kemudian kalsium, meskipun pengaruhnya juga tidak konsisten, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kalsium itu ternyata mempengaruhi pembentukan kulit pada ubi jalar. Bapak dan Ibu sekalian, peran panen dan pasca panen ini sangat penting untuk dan terutama juga ubi jalar. Lanjut. Panen dilakukan pada umur yang bervariasi. Untuk ubi jalar itu sekitar 3,5 sampai 5 bulan, tergantung varietas yang ditanam. Umurnya relatif pendek dibanding dengan ubi kayu, ini memungkinkan kita menanam ubi jalar lebih dari 1 kali dalam setahun. Dan ini bisa menjadi bahan perencanaan untuk industri ubi jalar ke depan. Selain itu, untuk ubian yang lain umur panennya cukup panjang. Dan ubi jalar ini termasuk ubian yang tahan banting. Kalau kita mendengar kemarin di Filipina dengan typhoon yang cukup lumayan kuat, ternyata ubi jalar lah yang bisa bertahan di antara tanaman-tanaman yang lainnya. Panen bisa dilakukan baik secara manual maupun secara mekanis. Untuk manual, ini yang masih banyak dilakukan di Indonesia. Permanenan dengan menggunakan mesin pemanen ubi jalar, saya rasa tidak bisa lagi dihindari untuk kedepannya. Nah, untuk mendesain mesin panen dan sebagainya, pemahaman terhadap struktur ataupun formasi-formasi di dalam varietas ubi jalar itu menjadi sangat perlu untuk diperhatikan. Nah, panen setelah bulutan tadi dibongkar, kemudian dia harus segera ditangani secara hati-hati. Dia harus berada pada fasilitas penyimpanan sementara. Apabila kita tidak bisa menangani dengan baik, nanti ada sejumlah konsekuensi yang dapat kita harus kita tanggung. Dalam industri ubi jalar, pemanenan bisa dilakukan secara mekanis, kemudian ubi yang sudah dipanen harus segera
pertama, kemudian dia dimasukkan ke dalam suatu fasilitas penyimpanan. Apa yang terjadi ketika gejala tidak langsung ditangani dengan baik? Kemungkinan dia akan mengalami terbakar yang disebut dengan sal. Kemudian ada juga kemungkinan chilling injury, tapi ini biasanya terjadi pada produsen-produsen yang berada pada daerah-daerah subtropika. Lanjut. Tahap pertama yang harus diperhatikan pada pemanenan gejala ini tersebut harus segera di-curing. Kami tidak merekomendasikan apapun alasannya penyimpanan ala kadarnya tidak bisa mempertahankan kualitas berjalan. Oleh karena itu fasilitas curing itu harus diperhatikan. Secara tradisional beberapa suku sudah memiliki bangunan-bangunan, misalkan di Papua, di Sota mereka memiliki bangunan untuk menyimpan gembili atau lumbung gembili yang terbuat dari kayu embus. Ternyata memang karakteristik kayu tersebut memungkinkan dia untuk bersifat sebagai insulator dan mempertahankan kelembapan ruang di dalamnya. Nah, apakah cara ini harus kita pertahankan? Tentu saja tidak. Lanjut, beberapa fasilitas modern sudah berkembang untuk fasilitas curing bisa menggunakan negative horizontal ventilation. Dan ini bisa didesain sesuai dengan kapasitas dan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Lanjut, curing dilakukan pada suhu sekitar 29 derajat selama 3 atau sampai 5 hari. Apa gunanya curing? Itu yang pertama adalah untuk memperbaiki cita rasa. Ini menjadi sangat penting ketika berjalan harus dikonsumsi dalam bentuk segar ataupun dipasarkan dalam bentuk segar seperti halnya biji lembu yang kita lihat sehari-hari. Kemudian curing juga bermanfaat untuk menyembuhkan luka. Kita tahu selama panen tidak mungkin tidak ada biar cacat. Maka curing kita beri kesempatan biar tersebut untuk memulihkan lukanya. Kalau curing dilakukan pada kondisi optimal, susu bobot seharusnya tidak lebih dari 10%. Namun kalau kita tidak hati-hati melakukan curing ini, maka nanti selama ubi disimpan tentu akan tumbuh tunas dan ini tentu saja akan mengakibatkan kerugian yang signifikan. Lanjut. Nah, penyimpanan. Tujuan penyimpanan untuk ubi jalar adalah yang pertama, tentu untuk mempertahankan kualitas ubi itu sendiri, baik untuk konsumsi langsung ataupun untuk bahan baku industri. Kemudian kita juga harus memperhitungkan ketersediaan ketika ubi jalar nanti dimanfaatkan oleh industri. Dengan demikian kapasitas yang sudah dibangun akan bisa dimanfaatkan secara optimal. Nah, gudang dan kondisi gudang pun juga harus memadai. Dengan kondisi dan konstruksi yang cukup baik, maka ubi jalar bisa bertahan sampai sekitar 13 bulan. Dan ini rasanya sudah sangat memadai apabila industri ingin mendapatkan bahan baku secara berkelanjutan. Apa yang kerusakan yang terjadi? Tadi saya sudah sebutkan, salah satunya adalah tumbuh tunas karena curingnya kurang memadai. Kemudian terjadi juga gigi merah atau perubahan dari daging gigi. Ini juga sering terjadi pada selama penyimpanan. Memang tidak kelihatan dari luar, tetapi jika kuantitasnya cukup banyak tentu akan sangat mengganggu. Dan yang paling sering terjadi adalah adanya busuk pada ubi itu sendiri, baik yang disebabkan oleh bakteri maupun oleh jamur dan sebagainya. Dan apabila penyimpanan ini nanti tidak optimal, tentu penyakit-penyakit ubi-ubian yang ada di lapangan akan bisa berkembang dan akan memberikan kerugian yang sangat signifikan. Lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh kerusakan yang terjadi pada ubi jalar yang disimpan pada kondisi yang kurang sesuai. Kita bisa bayangkan kalau dalam satu gudang semuanya akan terjadi yang seperti ini. Itu sebabnya penyimpanan harus menjadi perhatian bagi industri yang memang akan berada di ubi jalar. Lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, dari beberapa penjelasan tadi kita lihat bahwa penyebab kedalaman panen itu
bisa kita lihat karena kerusakan mekanis yang masih di lapangan, kemudian karena adanya curing yang tidak memadai, dan juga terjadinya kemasan, dan ada pipi yang sisut, dan sebagian besar karena juga pembusukan. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, berbeda dengan ubi kayu yang sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan industri, ubi jalar sebagian masih dimanfaatkan untuk konsumsi langsung. Kita juga lihat, nah seperti apa line proses yang seharusnya kita bangun ketika ubi jalar memasuki era industrialisasi. Untuk di sana ada perencanaan tanam, kemudian panen, pada saat panen dia kemudian harus ada unit untuk mencuci tanah dan sebagainya. Kemudian harus ada juga fasilitas untuk membuang ubi yang tidak normal yang dinamakan eliminator, kemudian dilakukan grading sesuai dengan bentuk ubi dan juga standar yang kita anut kemana produk tersebut akan dipasarkan. Dan untuk penyimpanan jangka panjang tentu kita harus memberikan treatment baik umumnya berupa fungisida atau sanitizer lainnya. Dan setelah itu kita samakan dengan ukurannya, ukuran yang mungkin tidak sesuai dengan standar tetapi masih layak untuk konsumsi, bisa dimanfaatkan untuk bahan baku atau untuk diolah menjadi produk-produk turunannya, baru setelah itu dikemas. Seperti apa pengemasan yang biasa dilakukan untuk ubi jalar? Lanjut. Kemasannya ada bermacam-macam, bisa menggunakan kemasan karton, kemasan jaring, kemasan yang berbentuk curah, tergantung dari pasar yang akan kita tuju. Kemudian standar mutu, di kita sudah ada standar mutu yang bisa dijadikan acuan untuk ubi jalar, tetapi kita mungkin harus lihat kembali apakah standar ini masih relevan. Menurut pemahaman saya pribadi, standar ini sudah terlalu lama karena dirilis pada tahun 1998, sedangkan perkembangan varietas ubi jalar sedemikian cepat. Apabila kita tidak juga mengupdate standar mutu, saya hanya khawatir begitu longgarnya persyaratan ini sehingga ubi jalar pun nanti untuk konsumsi langsung terpaksa kita harus mengimpor, sementara produksi kita tidak bisa diekspor. Nah, ini butuh komitmen kita bersama. Lanjut, ini adalah kriteria mutu yang kita bisa lihat di referensi yang ada. Lanjut, ini hanya sekedar contoh standar mutu yang ada di negara lain. Lanjut, kemudian diversifikasi produk. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa tidak seluruhnya ubi jalar itu bisa habis untuk konsumsi langsung. Ada kelebihan produksi sehingga membuka peluang kita untuk mengembangkan aneka produk ubi jalar. Lanjut, beberapa produk yang saya uraikan di sini beberapa sudah dikembangkan di balai dan sudah memasuki tahap komersialisasi dan sebagian juga belum. Nah, ini snapper ubi jalar ini dikembangkan dengan target sebagai pangan darurat. Jadi dia pada gizi baik terutama kalori. Snapper ubi jalar ini sudah dikirim oleh Badan Litbang ketika ada bencana alam di Manado. Kami bekerja sama dengan Republik Telo yang ada di Malang untuk memproduksi ubi jalar, kemudian dikirim ke Manado sebagai bantuan pangan dari Badan Litbang Pertanian. Lanjut. Kemudian tepung ubi jalar ini premix sama mungkin bisa dikatakan mirip-mirip dengan mokaf. Hanya kami segmen pasarnya agak sedikit berbeda. Kami rencanakan ini dirilis dalam bentuk tepung premix, jadi bisa dari ubi jalar merah atau ubi jalar ungu. Kenapa kami mengembangkan ubi jalar premix? Karena kalau dia dilepas sebagai tepung ubi jalar, dia tidak akan bisa berkompetisi harga dengan tepung-tepungan yang lain. Dari beberapa kajian kami ternyata ada pangsa pasar yang cukup membuat produk ini kelihatannya memiliki prospek cukup baik. Kita sekarang memiliki beberapa kondisi yang mungkin kita tahu bersama, ada di antara kita yang sensitif terhadap gluten, apakah itu penderita autis atau penderita celiac disease, dan ini
kami dedikasikan produk-produk lokal kita untuk memenuhi segmen-segmen tersebut. Ini hanya suatu strategi, karena kalau kita lepas dengan tepung biasa, dia harus bisa bersaing dengan tepung terigu, dan dari beberapa pengalaman ini menyulitkan bagi kami. Lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah komposit grain. Ini kami mendapatkan inspirasi dari beras analog. Dari beberapa kali ternyata beras analog selalu ada dibandingkan dengan beras, Jadi ini kami hanya untuk mengubah affordability dari ubi jalar tersebut. Jadi pada intinya ini adalah beras analog, tetapi kita memang ingin menyampaikan bahwa Berbi adalah Berbi, bukan beras. Jadi rasa ubi memang tetap akan dipertahankan pada produk yang ini. Kemudian dia nanti bisa didistribusikan dengan mudah. Kembali lagi, ini pun juga untuk target pasar tertentu. Terus terang, dia tidak akan bisa bersaing dengan beras alami yang dari padi. Jadi mau tidak mau strategi seperti ini tetap harus kita perhitungkan. Lanjut. Satu lagi, ini beberapa produk yang kami lihat juga mulai dikembangkan oleh IPB, misalkan dalam bentuk flakes, yang lanjut nanti dalam bentuk es puter. Kembali IPB juga merilis bukan es krim ubi jalar, tetapi es puter. Jadi memang itu cara-cara kita untuk bisa melatih masyarakat bahwa ubi adalah ubi, tidak untuk dibandingkan dengan yang lain, bahwa dia memiliki keutamaan dan keunggulan tertentu, ya itulah adanya. Lanjut, ini es krim ubi jalar. Ini produk ini juga dikembangkan oleh IPB, Badan Litbang melalui Balitkabi juga mengembangkan jus ubi jalar. Lanjut, Bapak dan Ibu sekalian, dari seluruh kajian kami harus memiliki rantai nilai di dalam mengembangkan suatu produk. Ubi jalar kita tahu dia tersedia sangat banyak, tetapi ternyata ketersediaannya itu belum diikuti oleh kenyamanan untuk mengaksesnya. Kita lihat hanya di kota-kota besar yang kita bisa membeli ubi jalar dalam bentuk jaring. Nah, hal-hal demikian yang kita harus kembangkan bersama, sehingga ubi, apapun ubinya, termasuk ubi jalar yang tersedia cukup banyak, itu dia harus dapat diakses, kemudian dia dapat diterima dengan tetap memperhatikan gizi yang seimbang, sehingga kita tetap akan bisa berproduksi, kita akan memiliki produktivitas yang optimal. Lanjut. Ini salah satu strategi kami dalam mengembangkan ubi-ubian. Kami harus menetapkan dulu siapa kelompok targetnya, kemudian manfaat apa yang kami akan ingin dapatkan, baru menentukan matrik, kemudian kita harus berkolaborasi dengan institusi-institusi yang lain. Lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, ubi jalar bukan hanya untuk makanan, tetapi juga untuk industri yang lain. Tapi mungkin nanti kita kalau ubi kayu juga mulai kewalahan, ubi jalar tentunya sudah siap untuk berdampingan dengan ubi kayu. Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak akan menyimpulkan pada kesempatan ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita ini memiliki sumber daya ubi-ubian yang sangat potensial. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya kita kembangkan sehingga dia bisa mampu bersaing baik untuk pasar domestik maupun pasar global, dengan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi seluruh stakeholder tentunya secara proporsional. Untuk itu maka kita yang hadir di sini tentunya termasuk pelaku-pelaku yang memiliki komitmen untuk tetap memberikan perhatian bagi ubi jalar. Bapak dan Ibu sekalian, yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.